Ibu, tolong siapkan bekal aku buat besok dong. Ayah, beliin aku iPhone baru dong ya. Kakak, tolong temenin aku ke warung depan dong kak. Atau mungkin, sayang, gimana penampilan aku hari ini? Apa kalian memiliki hanger atau suatu yang dapat kita jadikan sebagai gantungan dalam membereskan atau melakukan suatu kerjaan atau keinginan yang kita rasanya tidak mampu untuk menyelesaikannya sendiri? Jika begitu, kita bukanlah seorang pejuang. Menurut seorang berkumis ini, bisakah kalian tebak siapakah beliau ini? Jika jawaban kita Hitler, kita salah besar. Tetapi jika jawabannya Karl Marx, benar, kita masih salah. Tetapi bagi yang menjawab Friedrich Nietzsche, iya, beliaulah orangnya. Beliau berprinsip bahwa kondisi ketergantungan diibaratkan seperti seekor keong yang membawa cangkang sebagai rumahnya kemanapun ia pergi, dan akan mati jika tanpanya, yang secara singkat menghasilkan situasi ketergantungan. Sebaliknya, lihatlah cacing. Walaupun badannya lembek, tidak keras, ia pergi kemanapun tanpa bergantung pada cangkang. Ia berjuang untuk tetap hidup, tanpa menggantungkan diri pada apapun. Dan ia adalah definisi pejuang sesungguhnya, menurut Nietzsche ini. Paham populer Nietzsche ini bermayoritaskan penekanan pada hidup yang bebas dan tidak bergantung pada apapun, yang otomatis tidak akan ada yang menghalangi, membatasi, dan menghukum kita dari apapun yang kita buat. Singkatnya, hidup ini bebas, dan tidak terbatas. Manusia sejatinya adalah makhluk terbebas yang pernah ada. Karena tidak ada kucing yang bunuh diri, sedangkan manusia bisa memilihnya dan melakukannya karena ia bebas. Namun Tuhan telah men-set up suatu sistem hierarki tanggung jawab di sisi lain kebebasan itu, sehingga konsep kebebasan manusia lambat laun semakin tertekan oleh kandang yang Tuhan sudah berikan dan akan mengecil seiring waktu berjalan. Dalam konteks ini, Nietzsche mencoba memaparkan doktrin, dogma, dan peraturan-peraturan dalam sebuah agama sudah secara masif, intuitif, dan agresif memasuki setiap jengkal sudut kehidupan manusia, sehingga manusia hidup seperti budak karena agamalah yang menjadi tuan mereka. Mereka rela menjadi seperti seekor anjing yang dirantai lehernya dan dibawa kemanapun tuannya pergi. Walaupun anjing-anjing tersebut punya kehendak untuk pergi ke tempat lain, tapi apa daya, ketika anjing itu melawan, tuannya lah yang memberikan aksi dalam bentuk hukuman, ditendang, dibiarkan kelaparan, atau mungkin mendapatkan siksaan. Namun anehnya, anjing-anjing itu berbangga diri dan mengagung-agungkan tuan mereka masing-masing kepada anjing-anjing lain. Bahkan mereka menyerahkan hidup, berani berkorban, dan segalanya yang mereka miliki demi membela tuan mereka. Tetapi tuan mereka seperti tidak peduli, acuh tak acuh, atau mungkin tuan yang mereka agung-agungkan hanyalah sebuah kesalahan. Persepsi mereka dalam memaknai kehidupan, ataukah anjing-anjing itu sebuah kesalahan paling fatal Tuhan dalam menciptakan makhluk ciptaannya? The God is dead, yang berarti Tuhan telah mati, ialah hasil interpretasi pemikiran Nietzsche bahwa Tuhan memang tidak ada, atau Tuhan pernah ada, namun ia menghilang atau sudah mati,
sehingga alam semesta dan hasil ciptaannya diibaratkan seperti sebuah pesawat yang menjalankan mode autopilot yang melaju tanpa ada yang mengarahkannya. Dan di sini sudah saatnya para penumpangnya lah yang mengambil alih dan sadar bahwa pilot sebagai leader yang mereka agung-agungkan sudah berhenti perannya. Tidak ada gunanya lagi bergantung. Mulailah bertarung untuk nasibmu ke depannya. Mulailah berubah dengan tidak berlindung dan menuruti perintah, fakta, opini, atau mungkin kebenaran. Buatlah kebenaran versi kamu sendiri. Jangan serta-merta mengikuti dan percaya pada suatu fakta atau kebenaran empiris dan intrinsik yang dipercaya para mayoritas, karena sebelumnya kebenaran dan fakta itu adalah hasil pola pikir agresif dan imajinatif sang kreator untuk memperbaiki dan menentang kebenaran sebelumnya yang juga diyakini para mayoritas. Lalu, apa bedanya dengan kita, para pejuang yang ingin lepas dari situasi ketergantungan akan suatu hal pasif yang membatasi keaktifan kita? Mulailah buat observasi dan ciptakan sebuah produk hasil pemikiran kamu sendiri. Akan ada banyak batu di depan jalan kita dalam mewujudkan suatu langkah lepas dari suatu hal absolut. Namun, tergantung kita. Batu tersebut dijadikan batu sandungan yang menjatuhkan atau justru batu loncatan yang mempermudah. Mengapa suatu kebenaran tidak ada? Itu hanyalah sebuah pemikiran subjektif yang dipercaya mayoritas individu yang tidak ingin ribet dalam menelaah ulang mengapa kebenaran itu benar. Bagaimana kalau kebenaran yang benar merupakan suatu kesalahan yang dibenarkan oleh para mayoritas? Maka, mulailah bertanya pada hal sekecil apapun dan seabsurd apapun pertanyaan itu. Pastikan mendapatkan jawaban yang tepat. Kan Isaac Newton saja menemukan teori dan hukum gravitasi dari sebuah apel yang terjatuh di kepalanya dan bertanya-tanya apa yang menyebabkan suatu benda itu jatuh ke bawah, bukannya ke atas.